kebebasan sejati. Di zaman ketika dunia bergolak oleh perubahan, satu suara bergema paling keras melintasi batas negara, budaya, dan kepercayaan. Seruan akan kebebasan. Dari jalan-jalan kota modern hingga ruang kelas, dari ruang parlemen sampai meja makan di rumah-rumah kecil. Kata itu, kebebasan, menjadi nadi pembicaraan umat manusia. Orang berbicara tentang hak, tentang martabat, tentang ruang untuk bernapas di tengah tekanan hidup yang makin menyesakkan. Setiap generasi menafsirkan kebebasan dengan caranya sendiri, namun inti rindunya tetap sama. Kehausan untuk hidup tanpa belenggu, tanpa ketakutan, dan tanpa tekanan yang mengatur napas mereka. Bangsa-bangsa yang dulu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan besar bangkit menegakkan haknya. Kekaisaran-kekaisaran megah runtuh seperti bangunan pasir yang dihantam ombak sejarah. Rakyat menuntut kembali tanah mereka, kehormatan mereka, dan hak untuk berdiri dengan kepala tegak. Revolusi muncul dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar, mengguncang struktur pemerintahan yang kokoh berabad-abad. Di balik semua pergolakan itu, terdapat keyakinan bahwa manusia harus memiliki ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. Meski jalan menuju ke sana dipenuhi konflik, air mata, dan harapan yang sering patah di tengah perjalanan. Di bidang sosial, struktur yang telah berumur ribuan tahun, perbudakan, perhambaan, sistem kasta, mulai kehilangan cengkeramannya. Dunia bergerak menuju sesuatu yang lebih luas, lebih lapang, lebih manusiawi. Seni pun meledak dengan kreativitas baru. Puisi menolak rima, lukisan menolak bentuk, musik menolak aturan lama. Semua ini lahir dari satu kerinduan yang sama. Kerinduan untuk bebas mengekspresikan diri tanpa takut dihukum, dihakimi, atau dibungkam. Semangat itu merayap ke segala penjuru, mempengaruhi cara orang bekerja, mencinta, dan memaknai hidup. Dan di tengah hiruk-pikuk pencarian ini, Dhamma berdiri dengan tenang. Tidak bersaing, tidak menuntut perhatian, tetapi tetap memancarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak berteriak seperti politik, tidak berdebat seperti filsafat, tidak menggoda seperti seni. Tetapi, ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada kebebasan sosial atau politik. Kebebasan dari dalam. Seperti mata air yang tersembunyi di balik hutan lebat, ia tidak mudah ditemukan. Tetapi siapapun yang menyesapnya merasakan kesejukan yang tak bisa diberikan oleh kemenangan duniawi. Sebagaimana lautan hanya memiliki satu rasa asin, demikian pula ajaran ini hanya memiliki satu rasa kebebasan. Tak peduli apakah seseorang mencicipi sedikit atau banyak, entah ia berlatih moralitas sederhana atau menyelami meditasi yang sunyi. Rasa yang ditemukannya tetap satu. Kebebasan itu hadir sebagai kelegaan batin yang perlahan tumbuh dalam kesadaran. Seperti cahaya kecil yang membesar seiring keberanian seseorang untuk melihat dirinya apa adanya. Tanpa topeng, tanpa pura-pura. Namun disinilah muncul pertanyaan yang menggugat banyak pemikir modern. Bila ajaran ini menjanjikan kebebasan, mengapa ia justru meminta disiplin, pengendalian diri, dan pembatasan keinginan? Bagaimana mungkin kebebasan lahir dari sesuatu yang tampaknya membatasi? Di era ketika melakukan apapun yang diinginkan dianggap sebagai puncak kebebasan, jawaban semacam ini terasa bertentangan. Tetapi Dhamma menawarkan sudut pandang yang lebih halus. Kebebasan bukan tentang membuka semua pintu di luar diri, melainkan tentang membuka kunci yang mengikat di dalam batin. Seseorang boleh memiliki kekayaan tanpa batas, kekuasaan tak tertandingi, bahkan seluruh dunia berada di kakinya. Ia bisa memerintah ribuan pasukan, menentukan nasib bangsa,
dan membuat dunia gemetar dengan satu perintah. Namun bila ia masih dikuasai oleh keinginan, terjebak dalam kemarahan, dan dibutakan oleh kebingungan, ia tetap seorang tawanan. Rantainya tidak terlihat, tetapi terasa menghimpit setiap keputusan, setiap tindakan, setiap malam tanpa tidur. Ia adalah budak yang memakai mahkota, menguasai dunia, namun kalah oleh pikirannya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang berhasil mematahkan rantai batin itu, meski ia hanya seorang pengembara sederhana atau pertapa miskin, hidupnya luas seperti langit terbuka. Ia melihat kesenangan dan penderitaan muncul, lalu berlalu seperti ombak yang pecah di bibir pantai. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu ditolak. Nilai emas dan lumpur sama di matanya, karena ia tak lagi menilai hidup dari apa yang ia miliki, melainkan dari seberapa jernih hatinya. Pujian dan caci maki hanya angin lewat yang tidak menyentuh inti dirinya. Namun kebebasan ini bukan kebebasan liar, tanpa arah. Ini bukan izin untuk menuruti semua keinginan, melainkan kebebasan batin yang lahir ketika kegelapan dalam diri perlahan lenyap. Dari kebiasaan yang mencengkeram, dan pada akhirnya, kebebasan dari lingkaran penderitaan yang berulang. Kebebasan jenis ini tidak dapat dibeli, tidak dapat diwariskan, dan tidak dapat dipinjam. Ia hanya tumbuh dari keberanian melihat diri sendiri secara jujur, dan ketekunan menapaki jalan yang tidak selalu nyaman. Untuk memahami kebebasan sejati, kita mulai dari lawannya. Belenggu. Bayangkan seseorang dirantai, ditutup matanya, dibekap mulutnya, dan dikurung dalam ruang gelap. Ketika sebagian belenggu dilepas, ia mungkin merasa lega. Tetapi, tembok kasar dan jeruji besi tetap membatasi hidupnya. Bahkan, bila ia dibebaskan sepenuhnya dan memperoleh semua haknya kembali, ia tetap hidup dalam batasan sosial, kewajiban, dan beban yang tak terlihat, namun selalu menekan. Kebebasan fisik tidak selalu berarti kebebasan batin. Sebaliknya, seseorang yang telah memusnahkan nafsu, kebencian, dan delusi adalah manusia yang benar-benar merdeka. Meski ia hidup tanpa harta, atau bahkan di penjara, ia adalah tuan atas dirinya sendiri. Dan karena itu tuan atas dunia. Tidak ada kekuatan di alam semesta yang mampu menawan hati yang telah terbebaskan. Keheningan batinnya menjadi benteng, kejernihan pikirannya menjadi cahaya. Ia melangkah tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan yang menjerat masa lalu. Ia hidup di tengah dunia, namun tidak melekat padanya. Ketika kesenangan datang, ia tidak mengejarnya. Ketika penderitaan hadir, ia tidak lari darinya. Ia melihat keduanya seperti awan yang melintas di langit luas. Datang, berubah, lalu lenyap tanpa meninggalkan jejak. Pujian dan hinaan baginya hanyalah gema yang tak menyentuh kedalaman hatinya. Keberadaannya tenang, kokoh, dan apa adanya. Seperti pohon besar yang berdiri tegak meski angin berembus kencang. Ia bebas dari penderitaan karena akar penderitaan telah tercabut. Ia bebas dari ketakutan, bahkan ketakutan yang membayang para raja yang tidur di istana megah. Kebebasan itu bukan hadiah, bukan warisan, bukan anugerah dari luar. Ia adalah buah dari perjalanan panjang, dari keberanian menghadapi diri sendiri, dari kerelaan melepaskan apa yang dulu dianggap penting. Kebebasan itu bersemayam dalam dirinya, hening, kuat, dan tidak tergoyahkan oleh apapun di dunia.